Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sofyan, kelas non reguler semester 3 dengan NPM 7420120181. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Henur Aini SMH beserta Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Dendi Ardiani SMH. Review pertemuan ke-13, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau klak delik. Yang kedua, nebis in idem pasal 76 KUHP bis kedua kali ketiga kali idem atau idin artinya tidak boleh, jadi artinya adalah tidak boleh kali untuk hal yang sama, tidak boleh melakukan penuntutan kedua kali, bisa orangnya maupun peristiwanya. Ketiga, matinya terdakwa dalam pasal 77 KUHP. Keempat, daluarsa atau expire atau lewat waktu, pasal 78 KUHP. Kelima, penyelesaian di luar beracara atau avoiding within process, pasal 82. Penyelesaian di luar beracara kalau sekarang dikena mediasi yang lebih luas, kalau dulu di dalam KUHP berlaku penyelesaian di luar perkara tindak ringan. Keenam, adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan: 1. Delik aduan mutlak, suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif, delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenali kejahatan itu. Perbedaan delik aduan dengan laporan atau delik umum. Mengenai delik aduan atau pengertian antara pengaduan dan laporan: kalau laporan itu menyangkut delik umum yang bisa melaporkan siapa saja, tetapi kalau pengaduan hanya untuk tindak pidana tertentu saja, hanya orang yang terkena dari peristiwa hukum tersebut. Diatur KUHP buku 1, tidak mengatur delik aduan ini, dan ada di dalam buku 2, hanya berlaku beberapa pasal saja, jadi hanya tertentu saja karena buku 3 tidak mengenal. Dipahami dalam pengaduan ini hanya berlaku orang tertentu atau peristiwa orang tertentu delik aduan ini. 1. Delik absolut atau mutlak. Yang diadukan itu peristiwa hukumnya. Contoh, perzinahan, penghinaan. Jika seorang suami, jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan, pasal 284, yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzina dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya karena ia masih cinta, jangan dilakukan penuntutan. Tetapi kalau perzinahan yang merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dibiarkan akan mengganggu stabilitas keamanan yang utamanya adalah yang dilindungi lembaga adalah sebuah lembaga perkawinannya, sehingga hukum perdata meminjam sanksi dari hukum pidana agar rumah tangga itu harmonis, selaras, bahagia. Mana mungkin Pak Cecep bahagia dengan istrinya jika Pak Cecep diketahui tukang selingkuh. Selingkuh itu tidak bisa dibintai pertanggungjawaban pidana karena yang disakiti hatinya. Tetapi setelah ada Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004, berlaku hukum pidana bahkan dari jauh hari sejak 1918 berlaku perzinahan itu masuk hukum pidana. Perzinahan itu harus ada persetubuhan, berbeda dengan perselingkuhan. Belum tentu ada atau tidak ketika kasus perzinahan harus mutlak ada aduan. Kalau ada seorang pot diduga melakukan perzinahan tetapi orang yang berhak mengadu tidak mengadukannya, bahkan jaksa, hakim tahu pun tidak bisa menghakimi. Jangan salah persepsi seolah-olah LGBT dan perzinahan dilegalkan. Hukum pidana sanksinya dipinjam oleh hukum perdata yang mengatur LGBT yang mengatur perzinahan. Makanya harus ada delik aduan yang absolut. Kalau Pak Cecep mengetahui istrinya berzina dengan bujangan dan Pak Cecep hanya mengadukan si bujangan aja, itu tidak bisa. Kenapa? Karena yang dilindungi perkawinannya. Tidak mungkin ada suami mengadukan istri dan tidak mungkin istri mengadukan suami. Batas waktu pengaduan. Batas waktu pengaduan untuk perzinahan adalah 6 bulan sejak diketahui, bukan sejak dilakukan. Contoh, kasus Ariel Noah kejadian tahun berapa tapi suaminya Cutari sudah tahu dan itu batasnya 6 bulan. Kalau lewat dari itu expired. Tapi yang berhak mengadu itu di luar negeri, batas waktunya 9 bulan lebih panjang. Proses peradilan dilakukan untuk kasus perzinahan dapat dicabut kembali. Inilah keistimewaan dari absolut.
Kalau laporan tidak bisa dicabut sebenarnya. Kasus penganiayaan dicabut itu tidak bisa, makanya banyak salah persepsi. Hanya delik aduan yang hanya boleh dicabut. Laporan sebetulnya tidak bisa dicabut prinsipnya, tapi dalam perkembangan sekarang ada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kalau itu menyangkut pidana ringan itu boleh dimediasi, tapi ada syarat tertentu. Prinsipnya pidana umum tidak bisa dicabut kecuali delik aduan. Kalaupun ada delik umum itu ada pengecualian. Jadi pengaduan tadi dalam delik aduan dapat dicabut di saat sebelum vonis itu kapan? Jawabannya relatif. Hari ini tanggal 16 Desember misalnya, rencana besok tanggal 17 Desember kasus itu mau divonis jam 10 oleh hakim. Jam 9 si suami dan istri tersebut mencabut karena sudah mediasi perbaikan. Dan sidang tidak akan diputus kalau perkawinan mereka belum diputus. Belum diputusnya bukan secara agama tapi harus secara negara. Jadi yang diadukan peristiwanya, jadi perkaranya itu tidak bisa dipisah-pisah atau di-split. Jadi harus sepakat si istri Pak Cecep dengan si bujangan tersebut. Contoh lain penghinaan. Pada waktu sekolah sama teman bahasa hewan suka dibawa, ada teman si Alek dipanggil ucing sama Pak Dadang dan ia tidak menerimanya, itu diadukan. Saya ini manusia bukan kucing, saya merasa dinistakan atau dihina. Oleh karena itu delik absolut ini diadukan peristiwa hukumnya. Delik aduan relatif, yang diadukan adalah orangnya atau pelakunya. Contoh pencurian dalam keluarga pasal 367. Contoh 1. Seorang bapak yang barang-barangnya dicuri pasal 362 oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduan dalam hal ini harus bersembunyi. Saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut. Contoh 2, banyak kasus orang tua melapor anaknya dikasih tahu tidak didengar dan suka mencuri uangnya dengan temannya untuk beli narkoba dan diadukan temannya saja, anaknya tidak itu boleh saja. Kasus aduan relatif harus berhati-hati karena yang berhak mencabut itu jangan sampai orang yang mengadu itu meninggal sebelum batas waktu berakhir selama 3 bulan. Batas waktu 3 bulan itu sejak diketahui. Ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah ne bis in idem atau nemo debet bis vexuri yang berarti tidak jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari ini adalah A untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, B untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat putusan hakim. Syarat-syarat ne bis idem: 1. Ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Tenggang waktu pengaduan sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia, pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak pengadu meninggal dunia, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Demikian review yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.